Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran anak-anak semua. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari mengenai akuntansi keuangan tentang utang lancar. Sebelum itu, kenalkan nama Ibu Nadia Guna Safira, bisa dipanggil Ibu Nadia sebagai guru jurusan akuntansi SMK kelas 10. Pertama-tama, kita terlebih dahulu mengulas apa sih utang. Utang adalah kewajiban perusahaan yang timbul karena tindakan atau transaksi-transaksi di masa lampau untuk memperoleh aktiva atau jasa, yang pelunasannya baru akan dilakukan di masa yang akan datang, baik dengan penyerahan uang tunai, aktiva-aktiva tertentu lainnya, jasa maupun dengan menciptakan hutang baru. Ditinjau dari jangka waktu pelunasan atau alat pelunasannya, hutang dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, utang lancar atau yang disebut juga utang jangka pendek. Yang kedua, utang tidak lancar atau bisa disebut juga dengan utang jangka panjang. Bahasan yang utama yaitu utang lancar. Utang lancar adalah hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu pendek, paling lama 1 tahun sesudah tanggal neraca, atau harus dilunaskan dalam jangka waktu 1 siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, tergantung mana yang lebih panjang. Terdapat jenis-jenis utang lancar, yaitu yang pertama, utang dagang, yang kedua, utang wesel, yang ketiga, utang pendapatan, yang keempat, utang pajak, yang kelima, utang dividen, dan yang terakhir, utang beban. Yang pertama, utang dagang. Utang dagang timbul karena adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang tidak disertai perjanjian tertulis. Hal yang berkaitan dengan utang dagang, yang pertama faktur, yang kedua termin, yang dimana 2/10 N/30. Artinya, pembeli akan mendapat potongan 20% jika pembayaran utangnya 10 hari setelah transaksi dan maksimal pelunasannya adalah 30 hari. Perhitungan utang dagang. PT Kenanga tanggal 1 November 2013 membeli peralatan secara kredit sebesar 20 juta. Syarat pembelian 2/10 N/30. PT Kenanga melakukan pembayaran sejumlah 10 juta pada tanggal 6 November 2013. Kemudian, PT Kenanga melakukan pelunasan pada tanggal 15 November 2013. Buatlah jurnal atas transaksi tersebut. Pada tanggal 1 November 2013 terjadi pembelian secara kredit, yang dimana persediaan berada di debit sebesar 20 juta, sedangkan utang dagang berada di kredit sebesar 20 juta. Pada tanggal 6 November 2013 terjadi utang dagang di debit sebesar 10 juta. Potongan pembelian berada di kredit sebesar 200.000 dan kas 9.800.000. Pada tanggal 15 November 2013 terjadi pelunasan, yang dimana utang dagang berada di debit sebesar 10 juta dan di kas di kredit sebesar 10 juta. Yang kedua, perhitungan utang wesel. Pada tanggal 20 Agustus 2021, PT DFG mengeluarkan wesel bayar 150 hari atau 5 bulan dengan nilai 50 juta untuk PT JKL. Dana ini digunakan untuk pembelian bahan baku produksi. PT JKL memberikan diskonto sebesar 1% per bulan, sebesar 2,5 juta, yang didebet ke dalam beban bunga sehingga hasil yang diperoleh adalah 47,5 juta dan langsung didebit ke dalam persediaan. Pencatatan utang wesel pada bulan Agustus 2020. Persediaan berada di debit sebesar 47.500.000 dan beban bunga sebesar 2.500.000. Dan wesel bayar berada di kredit sebesar 50 juta, menerbitkan wesel bayar 150 hari atau 5 bulan yang mendiskontokan dengan total bunga sebesar 5%. Dan pencatatan pelunasan utang wesel sebagai berikut. Pada bulan Januari, wesel bayar berada di debit sebesar 50 juta dan kas berada di kredit sebesar 50 juta. Yang ketiga, perhitungan utang pendapatan. Perusahaan X menerima pendapatan sewa gedung sebesar 40 juta untuk 1 tahun terhitung sebagai 1 Oktober 2010 sampai 30 September 2011. Seperti yang sudah diungkap di penjelasan awal, pencatatan jurnal penyesuaiannya bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi.
Metode yang pertama menggunakan pendekatan neraca. Jurnal umumnya yaitu kas berada di debit, utang pendapatan berada di kredit sebesar 40 juta. Sedangkan jurnal penyelesaiannya yaitu pendapatan sewa diterima di muka berada di debit sebesar 10 juta dan pendapatan sewa berada di kredit sebesar 10 juta. Yang kedua menggunakan pendekatan laba rugi. Yang pertama, jurnal umum yaitu kas berada di debit dan utang pendapatan berada di kredit sebesar 40 juta. Dan jurnal penyelesaiannya yaitu pendapatan sewa sebesar 30 juta berada di debit dan pendapatan sewa diterima di muka sebesar 30 juta di kredit. Yang keempat, perhitungan utang pajak. Pada tanggal 31 Desember 2004 mendapatkan penghasilan sebesar 1.500.000 dan dikenakan pajak penghasilan sebesar 10%, yang dimana 1.500.000 dikali 10% dari pajak penghasilan menjadi 150.000. Jurnalnya yaitu gaji berada di debit sebesar 1.500.000, utang PPh berada di kredit sebesar 150 dan kas berada di kredit sebesar 1.350. Yang kelima, perhitungan utang dividen. Tanggal-tanggal penting yang berhubungan dengan pembagian dividen tunai untuk saham biasa sebuah perseroan sebesar 30 juta adalah 1 Februari, 1 Oktober, dan 22 Desember. Buatlah air jurnal yang diperlukan pada masing-masing tanggal. Pada tanggal 1 Februari, dividen kas berada di debit sebesar 30 juta. Utang dividen kas berada di kredit sebesar 30 juta. Dan pada tanggal 1 Oktober tidak ada ayat jurnal yang dibuat karena tidak ada transaksi apapun. Di tanggal 22 Desember, kas berada di debit sebesar 30 juta dan utang dividen kas berada di kredit sebesar 30 juta. Dan yang terakhir, perhitungan utang beban. Mejaya memperkerjakan 3 orang karyawan dengan upah 500.000 masing-masing per hari. Para karyawan bekerja selama 6 hari dalam seminggu, yaitu hari Senin sampai hari Sabtu, dan upah dibayar setiap hari Sabtu. Pembayaran upah terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2020. Dengan demikian, upah yang belum dibayar adalah sebagai berikut. Di mana tanggal 20 Desember sampai 30 Desember 2020 terjadi belum pembayaran sebesar 1.500.000 yang dimana dihitung menjadi 4.500.000. Maka jurnalnya yaitu beban upah berada di debit sebesar 4.500.000 dan utang upah berada di kredit sebesar 4.500.000. Sekian dari materi utang lancar. Untuk lebih memahami mengenai utang lancar, anak-anak bisa mempelajarinya di berbagai buku akuntansi dan media internet lainnya yang dapat diakses saat ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Ibu. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan dapat diterima oleh anak-anak semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.